Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik teman-teman, kita dalam video kali ini berada dalam segmen bedah buku lagi. Di edisi ketiga kali ini kita akan membedah satu buku yang cukup bagus, Injil Barnabas. Ya, buku Injil Barnabas ini adalah satu buku yang cukup kontroversial di kalangan umat Nasrani. Tetapi ini bagi kita sebagai umat Islam barangkali satu referensi tambahan lah, bahwa mungkin teman-teman mendengar bahwa Injil ada 4 begitu ya. Ini yang masyhur di kalangan bahkan mungkin kita yang tidak banyak mengkaji kekristenan ya, bahwa Injil ada Injil Matius, Injil Lukas, kemudian Injil Markus, kemudian Injil Yohanes. Pada dasarnya kalau kita melihat sejarah, Injil bukan hanya itu. Injil bukan hanya itu, dan salah satunya adalah manuskrip yang sempat hilang dan kemudian ditemukan, kemudian ditulis, dibukukan, dicetak ulang, dan bahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Injil Barnabas. Injil ini tidak diakui oleh mayoritas umat Nasrani, tetapi fakta bahwa Injil Barnabas ini ada, ini barangkali kita bisa menjadi share lah untuk kita semua, bahwa ternyata ada loh Injil Barnabas gitu. Dan Injil Barnabas ini secara isinya bahwa mengajarkan agama tauhid, dan bahkan juga beberapa ayatnya menyampaikan akan adanya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Injil Barnabas ini dalam buku yang saya pegang ini, buku yang cukup lama, Injil yang cukup lama, ini diterjemahkan oleh Haji Hussein Abu Bakar Al-Habsyi dan juga Abu Bakar Basmeleh. Diterbitkan oleh Mutiara Ilmu Surabaya, kemudian ini diterjemahkan tahun 70-an ya ini. Apakah tahun 66? Ya, terbitnya tahun 70-an ini. Dan kita ke pembahasan dulu, apa sebenarnya secara singkatnya Injil Barnabas ya. Barnabas ini beberapa kali disebutkan dalam Bible, dalam Injil yang diakui oleh umat Nasrani. Jadi Barnabas ini memang muridnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam beberapa referensi bahwa Barnabas ini adalah sepupu dari ibunya Markus. Kita tahu bahwa Injil Markus ini diakui oleh umat Nasrani, dan kemudian Markus ini punya ibunya punya saudaranya adalah Barnabas. Jadi Barnabas ini adalah dalam buku ini disebutkan bahwa adalah paman dari Markus. Dan dalam buku ini juga disebutkan bahwa Barnabas ini beberapa ada konflik, ada kesalahpahaman, ada perbedaan pendapat dengan Paulus. Jadi ini sekilas tentang beliau. Barnabas adalah salah satu murid Nabi Isa yang diakui juga oleh umat Nasrani, Barnabasnya. Tapi kalau Injilnya ini tidak. Nah, jadi Barnabas ini banyak merantau ke Sinai, kemudian ke Palestina, kemudian ke berbagai penjuru untuk menyampaikan Injil. Nah, kemudian makam beliau ini selang beberapa ratus tahun ditemukan makam beliau di Pulau Siprus pada tahun 478. Makam beliau di situ juga tertulis tulisan-tulisan tangan Injil Barnabas ini. Nah, pada tahun 478 ini kemudian Injil Barnabas juga merupakan salah satu bagian dari referensi Injil yang disebarkan oleh gereja-gereja. Tapi kemudian pada tahun 496 ada istilahnya dekrit dari Gelasius yang menyatakan bahwa Injil Barnabas ini dilarang disebarkan oleh gereja-gereja. Nah, pada waktu itulah kemudian Injil Barnabas ini
teks dari Injil Barnabas ini kemudian di bumi hanguskan, dan juga Injil-Injil yang lain, bahwa Injil ini tidak hanya 4 dan 1 tambah Injil Barnabas ini, tidak, tetapi ada beberapa Injil yang ditulis oleh murid-murid dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada yang tinggal lembaran-lembaran, ada yang sudah musnah sama sekali, dan ternyata untuk Injil Barnabas ini ada teks yang tersisa, di mana Injil ini kemudian muncul di perpustakaan Paus Sixtus V. Kemudian ditemukan oleh pastor bernama Fra Melino. Nah, Fra Melino inilah kemudian yang menyimpan baik-baik, kemudian juga menyalin, akhirnya Injil ini kembali tersebar setelah sekian puluh tahun, mungkin ratus tahun bahkan, tidak boleh disebarkan oleh umat Kristiani. Nah, untuk teks Injil Barnabas yang disimpan oleh Pastor Fra Melino ini ada sekarang di perpustakaan di Wina. Jadi masih ada teks aslinya yang diselamatkan oleh Pastor Fra Melino ini sekarang masih ada. Dan untuk yang saya pegang ini adalah hasil terjemahan dari Haji Husain Abu Bakar As-Segaf dan juga Abu Bakar Basmeleh, di mana diterjemahkan dari Injil yang berbahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini terjemah dari seorang Kristen. Beliau adalah Dr. Khalil Sa'adah. Dr. Khalil Sa'adah ini merasa perlu untuk menerjemahkan Injil Barnabas dari teks yang disembunyikan, yang kemudian sekarang ada di Wina, dan kemudian di bahasa Arab kan. Nah, dari bahasa Arab inilah kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi barangkali ini menjadi tambahan referensi untuk kita semua. Ya, sekedar untuk tahu bahwa masih ada Injil yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin punya anak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad, dan juga bahwa akan diutusnya nanti Rasul di akhir zaman. Ya, sekedar tambahan untuk bisa teman-teman baca sendiri tentang Injil Barnabas. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.